Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang penelitian eksperimen. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen termasuk dalam metode penelitian kuantitatif. Itu menurut Frankel dan Valen pada tahun 2009. Dengan metode penelitian kuantitatif itu dengan cara data dikumpulkan menggunakan instrumen atau alat ukur. Di sini ada penelitian lagi dari Gordon L. Patzer pada tahun 1996. Dia menyatakan bahwa hubungan kasual atau sebab akibat adalah inti dari penelitian eksperimen. Hubungan kasual atau hubungan sebab akibat adalah hal ini berarti bila variabel independen diubah-ubah nilainya, maka akan merubah nilai independen. Yang dimaksud dengan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Crane pada tahun 2012 menyatakan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Berikut metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Laboratoris itu artinya dilakukan di suatu tempat untuk meneliti tentang independen dan dependen. Namun bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk juga dalam penelitian pendidikan. Teman-teman, saya lanjutkan yang ada berasal tadi yang kedua, yaitu penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal atau sebab akibat yang pembuktiannya diperoleh melalui korelasi atau perbandingan antara. Nah, di sini ada dua subjek, yaitu perbandingan. Di sini ada kelompok eksperimen yang memiliki perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Nah, misalnya di perbandingan itu yang dimaksud adalah perbandingan subjek, yaitu objek eksperimen yang diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang diberikan pemberlakuan. Nah, contohnya tanaman padi. Nah, yang pertama ini kelompok eksperimen. Nah, kelompok eksperimen ini yang diberikan, contohnya yang diberikan tanaman padi, misalnya kita berikan pupuk, itu yang dinamakan diberikan pemberlakuan. Sedangkan yang kontrol ini setelah itu ini kita berikan tanaman padi yang tidak diberikan pupuk. Nah, di sini kita lihat kondisi subjek sebelum diberikan pemberlakuan dengan sesudah diberi pemberlakuan. Nah, tadi yang pertama kan kelompok eksperimen yang diberikan pemberlakuan. Sedangkan yang kedua tadi kelompok kontrol yang tidak diberikan pemberlakuan. Nah, misalnya tadi kita lihat pada contoh tanaman padi yang sudah diberikan pupuk dan tidak diberikan pupuk. 3. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian eksperimen. Di sini ada beberapa karakter dari penelitian eksperimen. Yang pertama itu metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis hubungan sebab akibat atau paling dapat memenuhi validitas internal. Di sini kenapa dianggap sebagai metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji? Karena dia ini sesuai dengan penelitian, sesuai dengan suatu penelitian yang
diduga. Dia itu sesuai praktek apa yang dipraktekkan di lapangan, dia itu yang didata dari itu. Dan yang kedua itu metode eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan penelitian hipotetis yang paling ketat dibandingkan dengan jenis penelitian yang lain. Kenapa sih dia paling ketat? Karena dia itu dia ambil data sesuai dengan suatu pengujian. Dia itu tidak ambil data dari luar pengujian. Dia itu harus membuat sesuatu eksperimen atau mencoba atau meneliti sesuatu. Contoh tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya Bayu, dia itu dari pagi ketika dia belum diberi pupuk dan sesudah diberi pupuk, dia itu pengaruhnya bagaimana, perubahannya bagaimana, itu dia dilihat dari itu. Dan itu yang disebut dengan hasil dari eksperimen. Kenapa tadi dikatakan yang paling ketat ini metode eksperimen? Kan dia itu sistem mencoba, saya tidak langsung mengambil data, dia itu mencoba dulu baru mengambil data. Jadi itu teman-teman penjelasan tentang yang kedua, tentang karakteristik penelitian eksperimen. Yang ketiga itu ada metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampak dalam kondisi yang terkendalikan. Jadi dia itu kita mencari sebab dari suatu kegiatan, contohnya kegiatan tadi itu tentang padi. Ketika kita memberikan pengaruh, kita memberikan pupuk, dia itu sebabnya bagaimana, dampaknya bagaimana untuk ke depannya. Dengan kita itu selalu kontrol dalam itu kondisi yang terkendalikan, dia itu selalu dikontrol setiap saat dan ketika, dan dia itu perubahannya itu detail setiap hari. Contoh kita memberikan waktu itu, contoh kita memberikan pupuk selama jangka waktu 7 hari. Dan setiap hari itu kita tahu perubahan dari padi karena itu dikontrol terus. Jadi itu tadi itu digunakan untuk mencari pengaruh. Jadi ketika memberikan dampak atau kita memberikan pengaruh, kita itu tahu dampaknya bagaimana. Itu maksud dari poin yang ketiga. Yang berikut saya akan membahas tentang ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain. Di sini ada ciri khas dari penelitian eksperimen. Yang pertama itu satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi. Itu dia itu tidak hanya satu variabel, dia itu bisa lebih dan bisa diubah-ubah variabelnya. Jadi ketika variabelnya diubah, dia itu akan atau pengaruhnya yang kita kasih itu kita ubah, pasti hasilnya juga akan berubah, tidak sama terus. Dengan manipulasi variabel bebas atau pemberian perlakuan terhadap variabel ketika diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda maka akan berdampak yang berbeda pula. Jadi tadi yang seperti saya bilang, ketika kita memberikan perlakuan yang berbeda atau variabel yang berbeda maka hasilnya juga akan berbeda pula. Tidak hanya sama. Contohnya itu tanaman tadi ketika kita berikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya pasti dia subur. Sedangkan kita memberikan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan atau takaran yang lengkap, maka dia akan berbeda dengan yang sesuai dengan anjuran. Itu maksud dari poin kedua. Yang ketiga ada komparasi sehingga penyamaan antara kelompok yang akan diberi perlakuan dengan kelompok yang tidak diberikan perlakuan, atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Jadi maksud dari poin yang ketiga itu teman-teman, jadi itu harus ada kesamaan antara subjek yang diperlakukan dengan subjek yang tidak diperlakukan. Contohnya tadi, dia itu tadi yang diperlakukan yang diberikan pupuk dengan tadi yang tidak diberikan pupuk itu harus ada pada kondisi yang sama, jadi tempat yang sama. Kalau dalam fisika itu biasa ada percobaan, contohnya tentang membuat tempe. Kalau di IPA yang membuat tempe, itu harus ada dalam ruangan yang sama dengan temperatur suhu yang sama pula. Jadi itu yang dinamakan sehingga penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Kenapa harus ada dalam temperatur suhu yang sama? Karena di sini akan mempengaruhi sekali. Contohnya kalau padi itu kan misalnya yang satu tidak ada air yang diberikan pupuk,
yang satu yang masa air yang tidak diberikan pupuk itu berpengaruh sekali dengan pertumbuhan padi tersebut. Sini sama juga. Dan di sini atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Jadi harus komparabel ada proses yang sama di dalam begitu. Jadi harus ada tanda tetap yang sama. Nah, sehingga uji coba atau percobaan dari penelitian tersebut sebenarnya itu mempunyai hasil yang betul-betul sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan dugaan. Terima kasih. Ya. Jadi bagi teman-teman selanjutnya saya akan bahas tentang langkah-langkah penelitian eksperimen. Pada dasarnya sama dengan jenis penelitian positivistik yang lain, yaitu jadi langkah-langkah itu sama saja dengan penelitian yang lain. Di sini yang pertama ada memilih dan merumuskan masalah termasuk akan menguji cobakan perlakuan. Di sini langkah yang pertama itu untuk penelitian eksperimen itu yaitu memilih dan merumuskan masalah. Dari sini itu kita harus memilih masalah apa yang kita akan teliti, masalah apa yang kita akan dicoba, siapa kita menguji cobakan perlakuan. Di sini kita langsung mencoba coba apa dampak yang akan dilihat. Kira-kira dari percobaan itu kita harus jangan harus menduga atau ya kita harus menduga kira-kira dari perlakuan ini dan masalah ini kita melihat dampak apa setelah percobaan. Itu yang dimaksud ya poin pertama. Yang kedua, memilih subjek yang akan dikenai perlakuan dan subjek yang tidak akan dikenai perlakuan. Seperti yang kita tadi, kalau kita mau teliti tentang atau melakukan padi, jadi itu kita harus memilih padi yang kita berikan perlakuan atau yang kita berikan pupuk dan padi yang kita berikan pupuk. Jadi itu harus berbeda. Bukan berbeda umur padi dan tidak. Jadi itu ada tempat yang sama. Hanya dia itu dibedakan antara padi yang diberikan pupuk dengan padi yang tidak diberikan pupuk. Kalau misalnya kita berbeda, berarti satu peta yang diberikan pupuk dan satu peta yang tidak diberikan pupuk dengan tempat yang sama. Nah itu yang maksud poin kedua. Yang ketiga itu memilih desain penelitian eksperimen. Di sini kita itu memilih cara kita meneliti atau cara kita mencoba itu masuk apa saja dulu. Dia tidak boleh langsung dicoba. Kita harus tahu kira-kira saya dicoba dan ini dengan cara apa. Saya memberikan kemampuan apa. Nah, itu kita harus tahu. Baru kita melakukan penelitian tersebut. Yang keempat itu mengembangkan instrumen pengukuran atau instrumen untuk mengukurkan data. Di sini dia ini mengembangkan instrumen pengukuran data. Di sini kita itu harus benar-benar sesuai dengan fakta. Kalau memang kita mengumpulkan data, kan tadi kita berikan waktu selama ini. Kalau memang kita mengumpulkan data yang berhari, kita harus berhari. Dan kalau kita ya itu harus sama cara mengukurnya. Kalau berhari, kalau bilang 2 hari sekali bisa 2 hari sekali. Di sini kita harus benar-benar sesuai dengan kenyataan. Supaya proses dari penelitian kita itu bisa tahu itu benar-benar sesuai dengan pengamatannya kita atau yang terjadi pada subjek tadi yang kita teliti. Itu maksud dari poin keempat. 3. Jadi di poin kelima teman-teman itu dari yaitu melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Dari tadi itu yang kita sudah pilih penelitian tentang apa, yang cara memperlakukan atau cara memberikan pengaruh terhadap yang diteliti itu bagaimana. Di sini dalam penelitian kita melaksanakan, berarti itu kita sudah melaksanakan tahap penelitian, kita sudah melaksanakan uji coba. Berarti di sini kan kita sudah memberikan, kalau misalnya tadi kita padi, kita berarti di sini tahapnya kita memberikan pupuk dan kita pantau dalam prosesnya itu kita harus pantau. Sehingga kenapa kita harus pantau? Kalau misalnya per hari kita pantau, kita per hari. Sehingga kenapa kita harus pantau per hari? Karena kita itu ada pengumpulan data. Selama kita pantau itu sambil kita mengumpulkan data perubahannya dari padi bagaimana. Dia itu sampai hari keberapa dari PVD, hari keberapa sampai begitu. Nah itu yang kenapa kita harus tadi yang dibilang harus dipantau atau terkendalikan. Itu yang dimaksud. Yang dari sini juga yang poin kelima itu kita harus mengumpulkan data. Jadi dari penelitian kita harus melaksanakan proses. Sementara kita melaksanakan proses itu kita juga harus mengumpulkan data.
Dan yang konsenan itu menganalisis data. Jadi data yang kita sudah peroleh tadi, yang kita sudah kumpulkan dari hari pertama sampai hari ke-7, kita melihat ulang. Kira-kira masih ada tidak data yang belum terkumpulkan? Kira-kira data yang dikumpulkan itu sudah sesuai kenyataan tidak? Sudah sesuai dengan percobaan tidak? Nah, itu yang dimaksud dengan menganalisis data. Yang ke-7, perumusan kesimpulan. Jadi sini untuk merumuskan kesimpulan dia kalau untuk penelitian eksperimen, dia itu harus sesuai dengan penelitian yang dicoba. Dia tidak mengambil kesimpulan itu hanya mengambil begitu, tapi dia itu harus sesuai dengan percobaan. Tadi yang sudah laksanakan percobaan dan penelitian dan itu kita ambil kesimpulan dari prosesnya itu, dari data yang diperoleh selama percobaan. Itu yang dijadikan yang kita ambil kesimpulan dari situ. Itu yang dijelaskan oleh Terima kasih. Oke, baik teman-teman, saya lanjut menjelaskan tentang langkah-langkah operasi penelitian. Yang pertama di sini ada membentuk atau memilih kelompok-kelompok atau kelompok yang dipunyai perlakuan dan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Maksudnya adalah contoh tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Yos tentang ada ini tanaman padi. Tanaman padi yang pertama itu dari kelompok pertama itu yang diberi pupuk. Dan kita membandingkan antara kelompok padi yang kita beri pupuk dengan padi yang tidak diberi pupuk. Oke, yang kedua, memperkirakan apa yang terjadi pada setiap kelompok. Yang terjadi pada yang pertama, apa yang terjadi terhadap padi yang kita beri pupuk dengan padi yang kita tidak beri pupuk. Kita harus mempunyai percobaan terhadap kedua kelompok. Kalau semua faktor lain di luar, mencoba mengatur semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan. Maksudnya, tadi kita sudah mempunyai perencanaan tentang padi yang kita beri pupuk dengan padi yang tidak diberi pupuk. Rencananya kita itu padi yang diberi pupuk pada hari 1 bulan ke depan atau 1 minggu ke depan akan mempunyai perubahan. Ketika padi tersebut rencana kita itu tidak terjadi, kita juga perlu mengontrol. Sebelum itu kita harus mengontrol apa yang akan terjadi dengan rencana yang kita sudah buat. Pada topik yang berikut itu mengamati atau mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir. Nah, maksudnya kita mengukur seberapa ini efek dari ini kelompok-kelompok yang kita sudah 3. Kita mengukur seberapa besar efek yang kita berikan pada kedua kelompok atau perlakuan terhadap dua subjek yang kita. Oke, lanjut. Penelitian eksperimen adalah penelitian untuk menguji hipotesis. Maksudnya penelitian eksperimen itu untuk menguji dugaan sementara kita terhadap padi-padi tadi yang kita beri. Oke, lanjut. Hubungan sebab akibat dari dua variabel, yaitu variabel perlakuan dan variabel dampak. Maksudnya, hubungan sebab akibat itu dengan hubungan sebelum kita beri perlakuan dengan setelah kita beri perlakuan. Penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok yang tidak berpengaruh dan kelompok yang berpengaruh. Contohnya kelompok itu padi yang dikasih pupuk dan padi yang tidak dikasih pupuk. 3. Kelompok eksperimen menerima reagen yang baru, suatu reagen yang sedang diselidiki, sedangkan kelompok kontrol menerima reagen yang berbeda atau diberikan reagen seperti biasanya. Nah, kelompok yang reagen yang sedang diselidiki itu kelompok yang diberikan pupuknya. Kelompok eksperimen yaitu kelompok yang menerima pengaruh baru, sedangkan kelompok yang kontrol itu diberikan pupuk yang biasa, contohnya hanya disampaikan saja. Oke, di sini saya melanjutkan dua kelompok yang akan dibandingkan, yaitu kelompok yang
menerima treatment dan kelompok yang tidak dikenai treatment harus disetarakan terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahwa adanya perbedaan pada variabel terikat semata-mata karena pengaruh perlakuan yang diberikan, bukan karena memang sejak awalnya sudah berbeda. Maksud dari kalimat di sini, dua kelompok itu harus sama dan disetarakan. Jadi itu maksud dari kalimat ini. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih.